Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemerintah menjamin pasokan dan harga minyak goreng curah di pasaran dengan menyempurnakan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation atau DPO. Pengawasan distribusi minyak goreng juga makin diperketat dengan melibatkan penegak hukum, pengawas keuangan hingga memakai sistem teknologi digital. Setelah menghentikan program subsidi minyak goreng curah dan membuka keran ekspor sawit, pemerintah menjamin ketersediaan minyak goreng curah melalui kebijakan DMO dan DPO yang dilengkapi dengan pengawasan distribusi minyak goreng dari penegak hukum dan pengawas keuangan serta penggunaan teknologi digital. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah menemukan penyelewengan distribusi minyak goreng di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Utara. Agar lebih tepat sasaran, pemerintah menerapkan sistem teknologi digital mulai dari pelaporan produksi CPO hingga distribusi minyak goreng. Pemerintah bahkan berencana mengintegrasikan pengawasan digital melalui aplikasi Peduli Lindungi. Kami juga ke depan ini akan mengaktifkan semua tadi sistem digitalisasi menjadi satu nanti masuk di Peduli Lindungi. Karena kita melihat Peduli Lindungi yang kita gunakan dulu waktu COVID itu sangat bagus dan sangat lengkap dan bisa cepat untuk menangani tadi masalah distribusi ini. Dengan demikian kita mata rantai itu akan kita lihat bahwa setiap gerakan itu nanti akan bisa terpantau dengan digital. Dan ini saya pikir akan kita lakukan pada semua komoditas-komoditas strategis ke depan, sehingga dengan demikian tidak terjadi lagi manipulasi-manipulasi oleh pihak-pihak yang tidak melihat ini bisa baik atau ingin mendapat keuntungan untuk pihaknya saja. Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika mengatakan data produksi CPO harus dilaporkan pelaku usaha melalui Sistem Informasi Minyak Goreng Curah atau SIMIRAH yang juga terintegrasi dengan sistem digital di Kementerian Perdagangan. Dengan begitu, proses produksi hingga distribusi minyak goreng dapat diawasi banyak pihak. Pengawasannya akan lebih ketat dan ini juga di dalam memasukkan data-data ini harus akan ada fakta integritasnya dan pengawasan atas SIMIRAH dan data-datanya ini akan dilakukan kerjasama dengan kementerian dan lembaga terkait. Sementara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP akan mendampingi pengawasan tata kelola minyak goreng dari hulu hingga hilir. BPKP juga ikut mengawasi penetapan kebutuhan dan harga pokok pembelian domestik CPO dan sejumlah produk turunannya. Juga kami mendapat tugas dari Pak Menko untuk melakukan audit tujuan tertentu dari hulu sehingga nanti sebenarnya kebutuhan dan jumlah produksi daripada seluruh CPO kita dan minyak goreng kita itu bisa kita hitung lebih rinci lagi, lebih tepat lagi. Dan juga untuk penetapan jumlah-jumlah angka-angka yang terkait dengan kebijakan ekspor, validasi, dan sebagainya, BPKP sebagai pengawas internal juga melakukan monitoring dan pengawasan, sehingga secara keseluruhan bisa kita katakan setiap titik kritis tata kelola ini dari hulu sampai hilir, untuk program ini kami monitor dan kami awasi secara ketat. Terkait distribusi, Kementerian Perdagangan telah memiliki skema tata kelola program minyak curah rakyat yang terintegrasi dengan sistem digital dari Kementerian Perindustrian maupun pelaku usaha jasa logistik dan eceran. Kemendak juga telah menyusun matriks regionalisasi pendistribusian minyak goreng curah yang menjadi dasar kompensasi bagi produsen yang mendistribusikan hasil DMO-nya ke sejumlah daerah di luar Jawa. Berdasarkan data matriks tersebut, produsen yang melaporkan DMO ke daerah yang jauh dari tempat produksinya akan mendapatkan kompensasi pungutan ekspor sebagai ganti biaya distribusi. Tim Liputan Metro TV.